Gini, Seperti apa itu? saya kembali tadi, convergence, karena convergence maksudnya manifold function, uang mengikuti urusan. Iya, iya. Artinya tidak ada di pemerintahan itu urusan yang berjalan sendiri tanpa uang. Iya, iya. Itu namanya kerja bakti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang Sobat Desa semuanya di acara Ngopi Desa, ngobrol pintar tentang desa. Dengan saya Lydia dan kali ini dengan Mas Win. Ya. Assalamualaikum Mas Win. Waalaikumsalam, Mbak Lydia. Lydia. Iya. Gimana kabarnya Mas Win? Saya waktu itu ketemu Mas Win rambutnya masih gondrong Oh ya. iya, iya. Sekarang kok sudah dipotong ya? Ya sudah dua kali potong, ini tumbuh terus ini. Oh, berarti kita lama nggak ketemu Mas Win ya? Iya. Alhamdulillah di kesempatan ini bisa ketemu Mbak Lid. Alhamdulillah. Iya, mau bilang kangen nggak enak saya. Oh my God! Wow! Iya. Iya. Mas Win sebagai apa ya? Saya dulu ketemu Mbak Lid sebagai ini PIC pemegang konvergensi stunting di Kabupaten Malang. Barusan Iya. beberapa bulan yang lalu ditunjuk oleh Kementerian Desa menjadi koordinator pendamping desa atau koordinator tenaga ahli pendamping desa di Kabupaten Malang. Wah, selamat ya Mas Win. Belum traktir saya ya? Oh, belum. Kapan nih selamatannya? Kapan-kapan akan ke rumahnya Mbak Lid? Oh, berarti saya yang traktir itu. Iya. Berarti sudah sibuk banget ya Mas Win ya? Berapa pendamping, mengkoordinasi pendamping-pendamping. Kalau di Kabupaten Malang sendiri ada berapa pendamping ya? Ada Total terakhir 169, 168. Ada yang mundur kan? Ada yang meninggal, ada yang mundur. Awal 170 jadi sekarang 168. Itu pendamping desa saja atau pendamping Semuanya lokal desa? total. Atau Lokal semuanya desa, pendamping desa, terus kemudian TA-nya ada 6 tenaga ahlinya di kabupaten, termasuk saya. Total desa di Kabupaten Malang sama kecamatan berapa ya di Kabupaten Malang? Di Kabupaten Malang itu ada 33 kecamatan tetap. Ada 378 desa. Alhamdulillah masih tetap saja sejak lama segitu. Gitu itu tiap harinya keliling atau gimana, atau cukup memantau atau gimana? Kalau sebagaimana Mbak Lid tadi saya ketemu di kecamatannya Mbak Lid, Bulu Lawang, terus yang lain, itu saya masih banyak keliling. Ketika jadi koordinator ini tugasnya nambah administratif, lebih harus intens sama OPD, perangkat daerah, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan yang lainnya. Gitu. Oh, gitu. Sehingga ndak kencan ke KPM juga akan berkurang saya. Iya, jadinya berkurang ya, kencan ke KPM. Iya. Mau ketemu Mas Win nih, kita kan, saya kebetulan kader KPM, saya mau bahas tentang stunting gitu ya. Iya, siap. Sebenarnya stunting itu apa sih Mas? Stunting itu kalau bahasa lokalnya itu cebol, tapi tidak sekedar cebol. Artinya efek, kalau cebol kan ada yang cerdas. Gagal tumbuh gitu gagal tumbuh ya? dibarengi dengan otak, IQ-nya ndak dukung. Dan ini saking parahnya ini menjadi, sebenarnya nggak Indonesia saja sih, tapi ini isu dunia, dan sehingga di Bulu Lawang saya yakin tidak separah itu kan, ada malnutrisi, kurang gizi dan yang lainnya. Tapi karena ini Kabupaten Malang atau nasional dan ini menganggap penting, maka semua pasti. Makanya ada KPM juga di Bulu Lawang kan? Iya, semua lah di Kabupaten Malang gitu. Kalau untuk untuk prevalensinya itu sekarang seperti apa ya di Kabupaten Malang tentang stunting ini? Prevalensi banyak upaya Mbak, nanti mungkin kita ngobrol upaya-upaya yang ini berdampak pada di Malang penurunan. Sempat ada naik itu di 16 ke 17. Itu awal-awal masih awal-awal. Dan Malang belum lokus stunting, ada namanya lokus stunting. Lokus stunting itu di kabupaten ditentukan sebagai lokus. Nanti kabupaten menentukan kecamatan lokus. Iya. Kayak gitu-gitu. Menurun sih hingga terakhir ada. Tahun ini berapa ya Mas Bin? Saya mencatat 2021 itu 10,9. Sebelumnya ada 11,9, menurun. Ada penurunan, dan sejak hanya lonjakan awal saja itu yang awal-awal memang Malang belum
belum menjadi lokus. Iya, setidaknya kalau ada penurunan seperti itu kan setidaknya sudah ada poin plus gitu loh untuk bidang-bidang yang telah mengusahakan untuk penurunan angka stunting gitu ya. Kalau untuk ini kan di KPM itu ada yang namanya itu Mas Win ya konvergensi stunting gitu. Ya. Konvergensi stunting itu seperti apa sih nanti outputnya juga seperti apa gitu, hubungannya mungkin sama ini ya nanti ya sama desa, dede juga gitu saya ya. tak minum dulu ya, karena konvergen ini berkaitan dengan ini harus rileks ngomong konvergennya. Loh, dari tadi saya sudah rileks loh Mas Win. Saya tegang, lama gak ketemu Mbak Lid ini saya tegang. Gitu ya. Repot ya, apa namanya? Ini kerja KPM juga. Jadi konvergensi itu saking pentingnya stunting tadi, maka ini tidak bisa dikelola atau direspon oleh satu unsur saja. Iya. Stunting itu misalnya isu kesehatan, maka mestinya dinas atau Kementerian Kesehatan yang bidan, puskesmas, tidak begitu, tetapi karena saking pentingnya ini harus menjadi upaya bersama. Converge atau konvergensi itu bahasa Malangnya itu adalah dari utara, dari selatan, dari timur, dari arah manapun menuju ke satu. Ini namanya converge. Bukan rujaan, Mbak. Converge. Converge. Kalau rujaan kan hanya rujaan. Converge ini dari arah manapun ngumpul untuk melakukan sesuatu untuk kerja mencapai sesuatu. Salah satunya outputnya tadi. Angka prevalensi, terus misalnya AKI juga angka kematian ibu dan bayi dan yang lainnya begitu. Dengan adanya konvergensi kan sekarang juga berkembang ya Mas Win, kan sekarang kan eranya sudah era digital semuanya gitu. Akhirnya tercipta juga kan sekarang sudah EHDW itu juga kan gitu. Itu kan untuk ke KPM itu kan untuk apa ya? Untuk memantau secara online lah kan daripada nanti ini. Itu kedepannya itu EHDW itu seperti apa ya? Oke, EHDW itu saya lagi-lagi karena saya orang desa ya, meskipun ya jadi koordinator pendamping di Malang, dan saya yakin Malang juga banyak desanya daripada kotanya. Saya selalu pakai bahasa lokal. Berhubung kok stunting itu tidak ada sinonim yang pas gitu ya. Mau dibilang cebol juga cebol gitu ya gitu. Nah, maka konvergen juga bahasanya tadi saya bahasakan. EHDW itu sebenarnya kalau bahasa Malang ya elektroniknya KPM. Human Development Worker. Ini yang repot ini. Makanya konvergensi stunting menjadi konvergensi itu karena baru bahasa saja ketika masuk ke Indonesia, ke Malang begitu. Ini nggak ada padanannya. Contoh misalnya KPM itu kan kader, terus diterjemahkan Human Development Worker. Worker itu pekerja. Mbak Lid dikasih UMR enggak? Enggak kan lah ya. Itu nanti. Mas Vin ini kan berarti kan koordinator kabupaten ya, pendamping. Peran pendamping desa upaya dalam pencegahan stunting, penurunan angka stunting itu seperti apa? Nah, jadi sebelum ke pendamping desa, Mbak Lid mungkin perlu bertanya, yang konver yang dari arah manapun siapa saja? Nah, secara stratifikasi level pemerintah, tentu pemerintah pusat, provinsi, daerah, sampai desa, karena desa juga pemerintah. Mestinya di daerah ini juga ada namanya OPD. SKPD namanya, atau Satuan Perangkat Daerah itu, dinas-dinas yang atau badan atau lembaga, instansi pemerintahan. Ini urun rembuk semua untuk mencapai angka yang menurun tadi itu semua guyup. Contoh misalnya, dan semua masing-masing punya anggaran tentu, karena ini pemerintah kan, nah, selalu ada money follow function, kalau kami yang di pendamping begitu. Uang selalu menyertai urusan. Nah, misalnya apa hubungannya dinas Cipta Karya misalnya? Oh, ada jambanisasi. Soal ODF di kesehatan misalnya. Terus misalnya soal kalau di DPMD di pemberdayaan kader yang menangani dalam hal ini KPM. Nah, pendamping apa? Pendamping kan tidak punya anggaran, Mbak. Pendamping itu tidak punya anggaran, tapi pendamping menjadi tangan panjang, kepanjangan dari Kementerian Desa untuk membantu ini. Nah, kita tahu Kementerian Desa itu sifat pekerjaannya itu koordinatif, bukan Menko tapi koordinatif. Maka kekuatan pendamping adalah bagaimana koordinasinya. Koordinasi itu bukan rapat-rapat, tapi koordinasi bahasa bulu lawangnya adalah pendamping mestinya luwes ngomongnya.
luwes ngomong, komunikasi sama KPM nggak kaku. Iya. Meskipun saya agak kaku ini ya, nah, di depan KPM. Lah, peran pendamping di sana, meskipun tidak ada anggaran, tapi mengawal. Ada buntu di mana? Oh ternyata puskesmas sudah bergerak, kasih kesmas keselingnya sudah bergerak. Ternyata dana desanya belum ada yang intervensi di sana untuk konvergensi stunting. Nah, konvergen ini ada kata kunci lagi adalah intervensi. Iya, iya. Ini sudah tidak ngomong di Bululawang atau di desa mana desanya Mbak Lid? Krebet Senggrong. Di Krebet Senggrong itu tidak langsung, oh enggak ada kok ini gizinya bagus, tidak harus gitu, Iya, tapi harus tidak. intervensi. Ini namanya preventif, ada upaya preventif. Iya. Jadi pendamping tugasnya lebih banyak. Lebih banyak secara apa ya, pendampingan kerja. Kalau yang buntu KPM misalnya, kebetulan di Bululawang kan nggak buntu KPM. Iya, lancar alhamdulillah. saja. Kalau buntu KPM maka apa yang dilakukan pendamping? Pendamping mendorong KPM. Selain Nyuruh itu nggak boleh, kan tapi mendorong mendorong. untuk aktivasi. Iya, selain itu kan untuk pencegahan stunting kayak kalau kita kan di KPM ini ya Mas Iya. Bin ya. Selain input EHDW, Iya. apa pendataan-pendataan, kita kan juga harus ini kan terjun langsung kepada apa ya yang kena bayi atau Iya. kayak Resti, BGM dan sebagainya gitu ya. Mhm. Itu anggarannya itu dari desa gitu ya Mas Bin ya. Gini, Seperti apa itu? saya kembali tadi, convergence, karena convergence maksudnya manifold function, uang mengikuti urusan. Iya, iya. Artinya tidak ada di pemerintahan itu urusan yang berjalan sendiri tanpa uang. Iya, iya. Itu namanya kerja bakti. Iya. Lah, kalau kerja bakti pendamping itu. Kalau kerja bakti pendamping. KPM yang kerja bakti. Oh iya sama, kalau Sangat. kita senasib gitu ya. Nah, maka fungsi kita adalah dorong convergence dalam urusan, convergence dalam dana juga. Iya. Nah, tentu disinilah yang saya lihat di Malang, tugas pendamping yang agak berat adalah memilah, mendorong desa untuk penganggaran gitu ya, peduli untuk konvergensi stunting di desa. Tetapi satu sisi juga harus hati-hati, apa-apa yang tidak perlu dianggarkan oleh desa ya Iya. nanti jadi penghematan di desa. Iya. Nah, KPM itu fungsinya adalah sama ditemani pendamping ya, Iya. itu mendorong di perencanaan pertama. Iya. Nah, karena perencanaan nanti ngomong ke APBDes juga. Terutama DD, dana desa ini harus berbicara soal stunting. Iya. Itu. Makanya saya di kabupaten kita bareng DPMD kan mengeluarkan surat pembinaan soal sudah dikasih insentif enggak KPM gitu kan? Ya, Iya, iya. Mbak Lid tahu juga gitu. Berarti kan kita juga harus ini ya Mas Bin ya, juga perhatian kepada ibu hamil, yang Resti, memberikan pendidikan-pendidikan Nah. tentang kepada ibu hamil ini Iya. sebagainya gitu. Oh ya, kalau untuk regulasinya tentang stunting itu apa sudah ada kalau untuk di Kabupaten Malang? Ada. Nah, sebelum Misalnya regulasi Perda, Perbup, atau apa sudah itu? ada. Sebelum ke regulasi, tadi Mbak Lydia bilang bahwa oh ada ibu ya gitu. Sebenarnya porsi pertama titik yang digarap oleh konvergensi stunting adalah 1000 HPK itu. 1000 HPK. Kalau secara umur ya PAUD lah. PAUD bukan sekolah loh ya, tapi usia dininya gitu ya. Nah, tetapi kan urusan PAUD anak ini kan ngimbas ke yang lain, ada ibunya gitu ya. Iya. Bapak kok nggak ada? Bapak kan cuman kontribusi saja kan? Iya, tapi biasanya Bapak itu diikutkan kalau dalam itu konsultasi kelas gizi, kelas Oh ini. iya itu. Nah, tetapi yang dikawal penjelasan saya ini dikawal Mbak Lid. Yang dikawal itu Yang dikawal kan di ADW terutama itu kan ibu. ibu karena proses melahirkan. Iya, iya. Jadi proses buatnya nggak dibuat-buat. Oh dibuat, Pak. Nggak. Artinya fokusnya di sini. Maka kesehatan inputnya ibu ini digarap. Iya. Demi apa? Ada resiko kematian ibu melahirkan dan yang lain. Makanya itu menjadi Iya, indikator risiko di tinggi, kekurangan energi Ibu Resti kronis, itu ya. gitu. Bahkan dalam karena convergence di lintas sektor itu ada juga misalnya konsultasi nikah, pranikah. Iya. Nah, loh, apa hubungannya ini ada Kemenak kan, Kementerian Iya. Agama bicara itu. Jadi sekarang itu semua bicara itu. Sampai saya yang background saya bukan bidan, saya enggak punya keluarga bidan, enggak punya mantan bidan juga enggak punya gitu ya. Mantan KPM apalagi belum ada dulu Belum pada ada waktu ya? itu. Belum ada Itu KPM ternyata soalnya. Teman KPM ada, koncone KPM. Oh, konjoni KPM ya. Jadi akhirnya kembali ke tadi
maka Perbu regulasi tentang stunting itu tidak harus berbunyi tentang Perda Perbu tentang stunting, meskipun tergantung keharusan. Misalnya di Malang ada Perda peraturan daerah yang menaungi yang bisa kita cantolkan tentang apa namanya kegiatan stunting, yaitu Perda 11 2013 tentang penyelenggaraan pemenuhan hak anak. Apa Mas Win? Tentang penyelenggaraan pemenuhan hak anak. Oh hak anak. iya. Nah, kemudian Pemenuhan hak anak. ini menjadi cantolan kegiatan-kegiatan sebenarnya. Tinggal kreatif enggak? Supradesa dalam hal ini dinas-dinas dan pemerintahan desa ini sudah ada cantolan semua. Kalau enggak, artinya enggak ada alasan tidak menganggarkan. Iya. Gitu. Yang kedua ada namanya perda tentang ini ASI eksklusif. Iya. Air susu ibu eksklusif. Ini juga cantolannya karena ada hubungannya dengan ini. Nah, lagi-lagi tinggal kreatifkah kita? Iya. Kita itu ya pendamping, ya KPM, ya dinas, pelaku semua yang koordinasi tadi menerjemahkan itu. Terus terakhir ada Perbu 33 2018 tentang detail tentang upaya pencegahan stunting. Lah, tiap tahun ditanya itu sama lintas ini ya sektor gitu ya, ditanya berjenjang. Kementerian tanya, Kemenkeu tanya, Kemendagri tanya, Kemendesa tanya, semua tanya dalam di bawah Setpapres itu. Sehingga ada nggak perda atau perbu regulasi tentang itu. Kalau di Perdes saya belum menemukan memang. Ini upaya. Makanya saya minta nanti Mbak Lid juga bantu pendamping juga sebenarnya. Insya Allah. Berarti segitunya ya, udah peraturan ini berarti segitu pentingnya dan juga sudah banyak perhatiannya tentang stunting. Penurunan stunting memang begitu sangat penting karena memang nanti kan akan melahirkan anak-anak yang nantinya itu kan untuk ini ya Mas Win ya, pemimpin bangsa. Ya generasi kita penting. Gitu. Makanya memang sangat penting untuk. Makanya ada istilah buat anak nggak boleh coba-coba kan? Gitu ya Mas. Iya, makanya stunting itu sebenarnya nggak boleh gimmick atau palsu-palsu begitu nggak boleh. Tapi yang buat anak coba-coba ya banyak yang ini Mas Win. Jadi beneran. Jadi beneran. Itu gambling itu Mbak. Oh gambling ya. Bukan repot itu nanti. Oke itu. Ya. Berarti intinya stunting itu memang sangat penting ya Mas Win ya. Untuk di ini. Sebelum kita tutup acara mungkin closing statement untuk tentang pembicaraan kita. Sebenarnya hari ini. Iya hal penting begini itu nggak cukup 1 kali 2 kali. Kita perlu nanti ngopi-ngopi lagi sebenarnya. Iya ngopi. Ngobrol pintar. Ngobrol pintar. Jadi karena ini konvergensi stunting, semua bahasa ini guyup untuk bersatu, untuk ngumpul, membuat halakoh besar untuk penurunan angka stunting prevalensi lebih luas lagi sebenarnya, tidak hanya stunting tapi soal kesehatan anak bangsa, dan itu dimulai dari desa, Mbak. Hari ini undang-undang desa ini cocok banget ketika desa juga harus membunyikan, menarasikan kegiatan-kegiatannya tentang konvergensi stunting di desa. Apalagi Menteri Gus Halim itu intens soal ini karena memang kita tahu desa ini kalau tidak dirawat bahaya. Iya. Karena desa ini juga menurut saya pribadi ya, ini saya lihat ini urgensinya sampai kategorinya kayak hutan, kategorinya kayak yang perlu ketahanan negara, ketahanan bangsa. Kalau desanya protol, nasionalismenya rendah, terus didukung dengan generasi penerus yang tadi itu, ibu-ibu muda yang tidak mau menyusui anaknya gitu. Makanya tadi belum mungkin saya perlu sampaikan di desa itu apa sih kegiatan stunting gitu. Iya. Kalau sudah IPAL komunal, terus irigasi dibiayai oleh OPD atau supradesa provinsi, pemerintah pusat, kementerian gitu ya. Terus desa mau ngapain? Banyak misalnya penganggaran soal PHBS. Iya. Hidup bersih, habis itu kan diantaranya PHBS itu diantaranya juga misalnya stunting kan? Itu ngumpul nanti di rembuk stunting, ini penting juga. Karena waktu pendek saya pengen closing bahwa salah satu indikator desa itu peduli stunting adalah rumah desa sehat. Ya. Karena selama ini berarti di Kabupaten Malang karena tidak ada RDS, maka saya anggap KPM-nya ini masih ngontrak, keliaran, di emperan begitu ya. Meskipun rumah desa sehat tidak harus di 2022 di APBDes menganggarkan bangun rumah, tidak harus. Itu apalah gitu yang dipakai, ini menjadi sekretariat bersama. Apalagi
Dan saya apresiasi di Malang mulai muncul desa-desa Mbak, terutama ada di Desa Jabung itu di pendamping sebelum ke desa, contoh desa gitu ya. Di pendamping itu melakukan ini tanpa menunggu ada pos anggaran, di pendamping itu dorong soal ayo ini besok di 2022 di Permendes 7 prioritas itu ada apa ya gitu. Itu di pendamping ada. Nah, di antaranya ada ketahanan pangan untuk stunting. Kita tahu di Malang awal-awal ada namanya ada beras itu ya, beras stunting ya sekarang itu ya. yang dengar itu belum launching kan? Kayaknya nanti Tapi akan menjadi bagus ramai juga di ya itu desa. ya. Nah, setelah ada Dari embung desa stunting dari untuk Kementerian desa. Desa, embung stunting tahu? Iya. Di mana? Itu tetangga Tetangga saya ya, Mas Win. desa itu. tetangga. Malah Mas Win yang belum tahu mungkin ya. Sudah berapa kali saya sana. Saya itu kan Tajinan. Tajinan. Di Tajinan ini ada embung stunting. Sekarang justru ada menurut saya ini unik, bottom up. Bottom up itu artinya tanpa ditutup oleh kementerian, ada desa yang berinisiasi menangkap meskipun permen prioritas yang 2022 ini berbicara soal ketahanan pangan dan yang lainnya. Ini sudah ditangkap. Di Jabung itu ada desa Sidorejo, itu sempat saya ngobrol sama Pak Kades, sudah mulai nanam padi yang padi itu bisa mencegah stunting, Pak. Bagus Lah kayak sekali gini ini, saya pasti nanti otomatis akan nutup pendampingnya. Iya. Kalau ada desa yang sudah bergerak, saya akan nutup pendampingnya. Kalau nggak mau tak pindah itu. Kan padi di Kalimantan. itu beras itu kan itu ya Mas Win ya. Iya. Beras itu kan kebutuhan pokoknya. Iya. Jadi bagus sekali kalau sudah ada beras stunting Iya. daripada kita masih beli PMT yang lain Iya, gitu. itu di PMT itu. PMT-nya apalagi ini produknya desa Nah itu sendiri. ini mumpung ini banyak yang nanti nonton gitu ya. Iya, Mestinya Pemprov, Pemda atau pemerintah atau lintas sektor yang konvergen tadi ikut guyup tadi, ya diintegrasikan. Kalau daripada beli kedelai impor misalnya, ya udah ambil ini. Ambil ini aja. Misalnya ada di desa Dimatangkan aja Mas Win Iya, nanti begitu. cara apa kalau kita misalnya mau beli bibitnya seperti apa, Oke, di mana berarti gitu untuk petani-petani. teman-teman gitu. perlu nanti ngumpul lagi di desa Oh, itu. perlu, penting. Karena stunting nggak akan ada habisnya Mas Win, Oke. karena kan untuk generasi bangsa ke depan kan Mas Iya. Win ya, gitu. Dari perbincangan ini sangat menarik Mas Win, ternyata banyak sekali wacana-wacana, udah pemerintah sudah sangat menyiapkan wacana-wacana itu semuanya. Semoga aja nggak hanya sekedar wacana ya Iya, Mas Win. ya tinggal Kita masing-masing. semua sebagai pelaku bisa melaksanakannya itu Oke, loh di lapangan gitu loh maksudnya. Nggak hanya sekedar hitam di atas putih atau hanya inputan-inputan Oh, iya. berupa data gitu loh. Oh iya, penting itu penting. Nah. Benar-benar yang kita melaksanakan pencegahannya itu loh. Karena kesehatan tidak hanya soal angka-angka. Iya. Tadi prevalensi menurun, tetapi apakah benar? Sama kayak Mbak Lid sekarang ini kan kayaknya senyum sama saya, kan belum tentu gitu berindikasi ada sesuatu sama Ada saya. sesuatu ya, Kan itu nggak mungkin. makanya. Nah, ada yang capek tapi Menunggu tetap senyum gitu ya. Iya. Ada yang kelihatan senyum tapi sebenarnya itu bebannya berat. Bebannya berat, iya benar. Dan pendamping ini nggak boleh harus menjaga senyum, harus menjaga stamina. Iya. Nah itu closing statement saya adalah pendamping memang tidak banyak slot untuk penurunan stunting dan kegiatan confidence stunting, tapi pendamping akan berkomitmen dan saya arahkan terus. Ada BIMTEK, ada IST, ada pertemuan di internal pendamping Malang untuk fokus di sini. Sama karena KPM, Mas Win. Yuk tentu KPM. Nanti kalau KPM pendamping Bulu Lawang nggak jarang nyolek Mbak Lid ya. Dicolek Mas Win loh ya. Iya, nanti kabar-kabar aja. Iya. Nah, siap? Siap. Sangat menarik. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin diperbincangkan karena kapan-kapan nggak aja akan lah. pernah ada habisnya kalau membahas Iya. hal ini ya Mas Win Nah. ya. Terima kasih kepada Pak Mas Win Iya. yang sebagai koordinator TAPM Kabupaten Malang. Begitu Iya. ya Mas Win kata-katanya. Iya. Judulnya begitu. Judulnya seperti itu. Tapi biasanya aku panggil saja kalau di jalan tukang ngopi, Cak Win atau apa gitu lebih enjoy. Padahal seringnya kemana-mana itu cuma ngopi gitu aja ya. Padahal mikirnya nggak ngopi saja ya. Enggak ya. Terima kasih kepada audiens Ngopi Desa, ngobrol pintar tentang desa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dengan saya Lydia dan Mas Win. selamat siang dan sampai jumpa.